Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan materi Wacana Bahasa Indonesia, yakni analisis wacana bahasa Indonesia berdasarkan pendapat dari Teun Van Dijk dengan dosen pengampu Budiana Mayasari, SPD MPD. Nama anggota kelompok yang pertama ada Ainun Jariah dengan NIM 186044. Yang kedua yaitu saya sendiri, Lady Aprilia Yudiantari dengan NIM 186046. Definisi wacana dan analisis wacana secara umum. Wacana merupakan satuan bahasa berdasarkan kata yang digunakan untuk berkomunikasi dalam konteks sosial. Satuan bahasa itu merupakan deretan kata atau ujaran. Wacana dapat berbentuk lisan atau tulis dan dapat bersifat transaksional atau interaksional. Dalam peristiwa komunikasi secara lisan, dapat dilihat bahwa wacana sebagai proses komunikasi antara penyapa dan pesapa. Sedangkan dalam komunikasi secara tulis, wacana dapat dilihat sebagai hasil dari pengungkapan ide atau gagasan penyapa. Disiplin ilmu yang mempelajari wacana disebut dengan analisis wacana. Analisis wacana merupakan suatu kegiatan atau kajian yang meneliti atau menganalisis bahasa yang digunakan secara alamiah, baik dalam bentuk tulis maupun lisan. Stubbs tahun 1983 halaman 1 mengatakan bahwa analisis wacana merupakan suatu kajian yang meneliti dan menganalisis bahasa yang digunakan secara alamiah, baik lisan maupun tulis. Misalnya, pemakaian bahasa dalam komunikasi sehari-hari. Selanjutnya, Stubbs menjelaskan bahwa analisis wacana menekankan kajiannya pada penggunaan bahasa dalam konteks sosial, khususnya dalam penggunaan bahasa antar penutur. Jadi, jelasnya analisis wacana bertujuan untuk mencari keteraturan bukan kaidah. Yang dimaksud dengan keteraturan yaitu hal-hal yang berkaitan dengan keberterimaannya atau penerimaan penggunaan bahasa di masyarakat realita dan cenderung tidak merumuskan kaidah bahasa seperti dalam tata bahasa. Hakikat wacana menurut Teun Van Dijk. Menurut Teun Van Dijk dalam Erianto tahun 2011 halaman 221, penelitian atas wacana tidak cukup didasarkan pada analisis teks semata, karena teks hanya berupa hasil dari praktek produksi di mana teks-teks tersebut merupakan bentuk proses dari kognisi sosial, sedangkan kognisi sosial sendiri merupakan bentuk dari pendekatan lapangan psikologi sosial. Pendekatan ini merupakan pendekatan analisis wacana yang menjelaskan tentang struktur dan proses terbentuknya suatu teks. Penelitian mengenai wacana tidak bisa mengiklusi seakan-akan teks adalah bidang yang kosong. Sebaliknya, ia adalah bagian kecil dari struktur besar dari masyarakat. Pendekatan yang dikenal sebagai kognisi sosial ini membantu memetakan bagian produksi teks yang melibatkan proses yang kompleks tersebut dapat dipelajari dan dijelaskan. Analisis Van Dijk adalah menggabungkan 3 dimensi wacana tersebut ke dalam satu kesatuan analisis. Dalam dimensi teks yang diteliti adalah bagian struktur teks dalam strategi wacana yang dipakai untuk menegaskan suatu tema tertentu. Pada level kognisi sosial dipelajari proses teks berita dengan melibatkan kognisi individu dari wartawan. Sedangkan aspek ketiga mempelajari bangunan wacana yang berkembang dalam masyarakat atau suatu masalah. Analisis Van Dijk di sini menghubungkan analisis tekstual yang memusatkan perhatian pada teks ke arah analisis yang komprehensif. Hakikat wacana menurut Teun Van Dijk dalam Dharma tahun 2009 halaman 23 yaitu analisis framing. Teori framing berbicara tentang seleksi isu yang dimasukkan atau dikeluarkan dari wacana. Menurut analisis framing, dalam wacana berlangsung proses pemilihan fakta mana yang mau diangkat
fakta mana yang mau disembunyikan atau fakta mana yang mau dihilangkan sama sekali. Wacana menurut Farming terdiri dari sejumlah komponen yang diisi dengan fakta-fakta pilihan itu. Terdapat beberapa metode atau varian analisis dari Farming ini yaitu cara menganalisis wacana dengan Farming adalah memenuhi setiap komponen Farming dengan fakta yang terdapat dalam suatu naskah. Ya, saya Ainun Jaria. Saya akan menjelaskan tentang cara menganalisis wacana menurut Theon of Van Zyl. Analisis wacana adalah kebalikan dari linguistik formal karena memusatkan perhatian pada level di atas kalimat, seperti hubungan gramatikal yang terbentuk pada level yang lebih besar dari kalimat. Ada 3 pandangan mengenai analisis wacana. Pandangan pertama diwakili kaum positivisme empiris. Menurut mereka, analisis wacana menggambarkan tata aturan kalimat, bahasa, dan pengertian bersama. Wacana diukur dengan pertimbangan kebenaran atau ketidakbenaran menurut sintaksis dan semantik, atau titik perhatian didasarkan pada benar tidaknya bahasa secara gramatikal. Nah, disebut analisis isi atau kuantitatif. Pandangan yang kedua disebut konstruktivisme. Pandangan ini menempatkan analisis wacana sebagai suatu analisis untuk membongkar maksud-maksud dan makna-makna tertentu. Pengungkapan dilakukan dengan menempatkan diri pada posisi sang pembicara dengan penafsiran mengikuti struktur makna dari sang pembicara disebut analisis framing atau discourse analysis. Nah, pandangan ketiga disebut sebagai pandangan kritis. Analisis wacana dalam paradigma ini menekankan pada konstelasi kekuatan yang terjadi pada proses produksi dan reproduksi makna. Bahasa tidak dipahami sebagai medium netral yang terletak di luar diri si pembicara. Bahasa dipahami sebagai representasi yang berperan dalam membentuk subjek tertentu, tema-tema wacana tertentu, maupun strategi-strategi di dalamnya. Oleh karena itu, analisis wacana dipakai untuk membongkar kuasa yang ada dalam setiap proses bahasa. Batasan-batasan apa yang diperkenakan menjadi wacana, perspektif yang mesti dipakai, topik apa yang dibicarakan. Proses pendekatan dan produksi ini melibatkan suatu yang disebut kognisi sosial. Berbagai masalah kompleks dan rumit itulah yang dicoba digambarkan oleh Van Zyl. Oleh karenanya, Van Zyl tidak mengeksklusi modelnya hanya semata menganalisis teks, tapi ia juga melihat bagaimana struktur sosial, dominasi, kelompok kekuasaan yang ada dalam masyarakat dan berpengaruh pada teks. Wacana oleh Van Zyl digambarkan mempunyai 3 dimensi, diantaranya yaitu teks, kognisi sosial, dan konteks sosial. Yang pertama yaitu teks. Van Zyl melihat suatu teks terdiri atas beberapa bagian struktur yang masing-masing saling mendukung. Ya, dalam hal ini membagikan dalam 3 tingkat. Pertama, struktur makro. Ini merupakan makna global atau umum dari suatu teks yang dapat diamati dengan melihat topik atau tema yang dikedepankan dalam suatu teks. Kedua, superstruktural, yaitu merupakan struktur wacana yang berhubungan dengan kerangka suatu teks. Bagaimana bagian-bagian teks tersusun ke dalam berita secara utuh. Nah, yang ketiga, struktur mikro adalah makna wacana yang diamati dari bagian terkecil dari suatu teks, misal kata, kalimat, proposisi, anak kalimat, parafrase, dan gambar. Yang dimaksud kognisi sosial dalam kerangka analisis Van Zyl, pentingnya kognisi sosial yaitu kesadaran mental penulis yang membentuk teks tersebut, karena setiap teks pada dasarnya dihasilkan lewat kesadaran, pengetahuan, prasangka, dan pengetahuan tertentu atas suatu peristiwa. Di sini seorang penulis tidak dianggap sebagai individu yang netral, tapi individu yang memiliki berbagai nilai, pengalaman, dan pengaruh ideologi yang didapat dari kehidupannya. Konteks sosial. Nah, konteks sosial merupakan bagaimana wacana komunikasi diproduksi dalam masyarakat. Titik pentingnya adalah untuk menunjukkan bagaimana makna dihayati bersama. Kekuasaan sosial diproduksi lewat praktik, diskursus, dan legitimasi. Ada 2 poin yang penting, yaitu praktik kekuasaan, power, dan akses. Kognisi sosial menurut Theon Van Zyl dari begitu banyak model analisis wacana yang diintroduksikan dan dikembangkan oleh beberapa ahli. Model Van Zyl adalah
model yang paling banyak dipakai. Hal ini mungkin disebabkan karena Van Zyk memformulasikan elemen-elemen wacana sehingga bisa dipakai secara praktis. Model yang dipakai oleh Van Zyk ini sering disebut sebagai kognisi sosial. Menurut Van Zyk, penelitian atas wacana tidak cukup hanya didasarkan pada analisis teks semata, karena teks hanya hasil dari suatu praktik produksi yang harus juga diamati. Di sini harus dilihat juga bagaimana suatu teks diproduksi. Proses produksi itu melibatkan suatu proses yang disebut sebagai kognisi sosial. Teks dibentuk dalam suatu praktik diskursus, suatu praktik wacana. Di sini ada dua bagian, yaitu teks yang mikro yang mempresentasikan suatu topik permasalahan dalam berita dan elemen besar berupa struktur sosial. Van Zyk membuat suatu jembatan yang menghubungkan elemen besar berupa struktur sosial tersebut dengan elemen wacana yang mikro dengan sebuah dimensi yang dinamakan kognisi sosial. Kognisi sosial tersebut mempunyai dua arti. Di satu sisi ia menunjukkan bagaimana proses teks tersebut diproduksi oleh wartawan atau media. Di sisi lain, ia menggambarkan nilai-nilai masyarakat itu menyebar dan diserap oleh kognisi wartawan dan akhirnya digunakan untuk membuat teks berita. Di dalam teks terdapat 3 struktur. Yang pertama yaitu struktur makro. Struktur makro merupakan makna global sebuah teks yang dapat dipahami melalui topiknya. Topik dipresentasikan ke dalam suatu atau beberapa kalimat yang merupakan gagasan utama atau ide pokok wacana. Topik juga dikatakan sebagai semantik makrostruktur. Makrostruktur ini dikatakan sebagai semantik karena ketika kita berbicara tentang topik atau tema dalam sebuah teks, kita akan berhadapan dengan makna dan referensi. Kedua yaitu superstruktur. Superstruktur merupakan struktur yang digunakan untuk mendeskripsikan semata di mana keseluruhan topik atau isi global berita diselipkan. Superstruktur ini mengorganisasikan topik dengan cara menyusun kalimat atau unit-unit berita berdasarkan urutan atau hierarki yang diinginkan. Teks atau wacana umumnya mempunyai skema atau alur dari pendahuluan sampai akhir. Alur tersebut menunjukkan bagaimana bagian-bagian dalam teks disusun dan diurutkan sehingga membentuk kesatuan arti. Meskipun mempunyai bentuk dan skema yang beragam, berita umumnya mempunyai 2 kategori skema besar. Pertama, sumari yang biasanya ditandai dengan 2 elemen yakni judul dan lead. Elemen skema ini merupakan elemen yang dipandang paling penting. Judul umumnya menunjukkan tema yang ingin ditampilkan oleh wartawan dalam pemberitaannya. Lead umumnya sebagai pengantar ringkasan apa yang ingin dikatakan sebelum masuk dalam isi berita secara lengkap. Kedua, story, yakni isi berita secara keseluruhan. Isi berita ini juga mempunyai 2 subkategori. Yang pertama berupa situasi, yakni proses atau jalannya peristiwa. Sedangkan yang kedua, komentar yang ditampilkan dalam teks. Subkategori situasi yang menggambarkan kisah suatu peristiwa umumnya terdiri atas 2 bagian. Yang pertama mengenai episode atau kisah utama dari peristiwa tersebut, dan yang kedua latar untuk mendukung episode yang disajikan kepada khalayak. Nah, di dalam struktur mikro adalah struktur wacana itu sendiri yang terdiri atas beberapa elemen, yaitu yang pertama elemen sintaksis. Elemen sintaksis merupakan salah satu elemen penting yang dimanfaatkan untuk mengimplikasikan ideologi, dengan kata lain melalui struktur sintaksis tertentu. Pembaca dapat menangkap maksud yang ada di balik kalimat-kalimat dalam berita. Melalui struktur sintaksis, wartawan dapat mengabarkan aktor atau peristiwa tertentu secara negatif maupun positif. Ada beberapa yang termasuk dalam elemen sintaksis. Yang pertama yaitu koherensi. Koherensi adalah pertalian atau jalinan antar kata atau kalimat dalam teks. 2 buah kalimat yang mengabarkan fakta yang berbeda dapat dihubungkan sehingga tampak koheren. Proposisi, demonstrasi mahasiswa, dan nilai tukar rupiah melemah adalah 2 buah fakta yang bernilai. 2 buah proposisi itu menjadi berhubungan sebab akibat ketika ia dihubungkan dengan kata hubung mengakibatkan, sehingga kalimatnya menjadi demonstrasi mahasiswa mengakibatkan nilai tukar rupiah melemah.
Dua buah kalimat itu menjadi tidak berhubungan ketika dipakai kata hubung dan. Kalimatnya kemudian menjadi demonstrasi mahasiswa dan nilai tukar rupiah melemah. Dalam kalimat ini, antara fakta banyaknya demonstrasi dan nilai tukar rupiah dipandang tidak saling berhubungan karena kalimat satu tidak menjelaskan kalimat lain atau menjadi penyebab kalimat lain. Nah, yang kedua, koherensi kondisional. Koherensi kondisional diantaranya ditandai dengan pemakaian anak kalimat sebagai penjelas. Di sini ada dua kalimat, di mana kalimat kedua adalah penjelas atau keterangan dari proposisi pertama yang dihubungkan dengan kata hubung konjungsi seperti yang atau di mana. Kalimat kedua fungsinya hanya sebagai penjelas atau anak kalimat, sehingga ada atau tidak anak kalimat itu tidak akan mengurangi arti kalimat. Lalu yang ketiga, koherensi pembeda. Jika koherensi kondisional berhubungan dengan pertanyaan, bagaimana dua peristiwa dihubungkan atau dijelaskan. Koherensi pembeda berhubungan dengan pertanyaan, bagaimana dua buah peristiwa atau fakta itu hendak dibedakan, seperti mengenai kebebasan pers di era Gus Dur. Pada era Gus Dur, kebebasan pers dijamin, namun terjadi peristiwa penduduk Banser terhadap harian Jawa Pos hingga menyebabkan koran tersebut tidak bisa terbit. Dua buah peristiwa itu terpisah, tidak berhubungan, juga tidak menyulut peristiwa lain. Akan tetapi kedua masalah tersebut bisa dibuat berhubungan dengan cara membuat satu peristiwa sebagai kebalikan atau kontras dari peristiwa lain. Nah, selanjutnya yaitu pengingkaran. Elemen wacana pengingkaran adalah bentuk praktek wacana yang menggambarkan bagaimana wartawan menyembunyikan apa yang ingin diekspresikan secara implisit. Pengingkaran ini menunjukkan seolah wartawan menyetujui sesuatu, padahal ia tidak setuju dengan pemberian argumentasi atau fakta yang menyangkal persetujuan tersebut. Nah, kemudian bentuk kalimat. Bentuk kalimat merupakan segi sintaksis yang berhubungan dengan cara berpikir logis, yaitu prinsip kausalitas, di mana ia menyatakan apakah A yang menjelaskan B atau B yang menjelaskan A. Logikanya, kausalitas ini jika diterjemahkan ke dalam bahasa menjadi susunan objek atau diterangkan, dan predikat atau menerangkan. Bentuk lain adalah dengan pemakaian urutan kata-kata yang mempunyai dua fungsi sekaligus. Pertama, menekankan atau menghilangkan dengan penempatan dan pemakaian kata atau frase yang mencolok dengan menggunakan pemakaian semantik. Yang juga penting dalam sintaksis selain bentuk kalimat adalah posisi proposisi dalam kalimat. Bagaimana proposisi diatur dalam satu rangkaian kalimat termasuk ke dalam bagian bentuk kalimat ini adalah apakah berita itu memakai bentuk deduktif atau induktif. Deduktif adalah bentuk penulisan kalimat di mana inti kalimat ditempatkan di bagian muka, kemudian disusul dengan keterangan tambahan atau khusus. Sebaliknya, bentuk induktif adalah bentuk penulisan di mana inti kalimat ditempatkan di akhir setelah keterangan tambahan. Setelah itu, kata ganti. Elemen kata ganti merupakan elemen untuk memanipulasi bahasa dengan menciptakan suatu komunitas imajinatif. Kata ganti merupakan alat yang dipakai oleh komunikator untuk menunjukkan di mana posisi seseorang dalam wacana. Dalam mengungkapkan sikapnya, seseorang dapat menggunakan kami atau saya yang menggambarkan bahwa sikap tersebut merupakan sikap resmi komunikator. Yang kedua, elemen semantik atau makna lokal. Elemen semantik ini sangat erat hubungannya dengan elemen leksikon atau sintaksis, sebab penggunaan leksikon dan struktur sintaksis tertentu dalam berita dapat memunculkan makna tertentu. Berikut ini adalah unsur-unsur wacana yang tergolong dalam elemen semantik. Yang pertama, latar. Latar merupakan bagian berita yang dapat mempengaruhi semantik atau arti yang ingin ditampilkan. Latar dapat menjadi alasan pembenar gagasan yang diajukan dalam suatu teks. Oleh karena itu, latar teks merupakan elemen yang berguna karena dapat membongkar apa maksud yang ingin disampaikan oleh wartawan. Yang kedua, detail.
Elemen wacana detail berhubungan dengan kontrol informasi yang ditampilkan seseorang. Yang ketiga, maksud. Elemen wacana maksud hampir sama dengan detail, hanya saja elemen maksud melihat informasi yang menguntungkan komunikator akan diuraikan secara eksplisit dan jelas. Terus, peranggapan. Elemen wacana peranggapan merupakan pertanyaan yang digunakan untuk mendukung makna suatu teks. Yang ketiga yaitu elemen leksikon. Elemen leksikon menyangkut pemilihan diksi. Pemilihan diksi telah diketahui dapat mengekspresikan ideologi maupun persuai sebagaimana yang terjadi pada teroris dan freedom fighter. Bagaimana aktor yang sama digambarkan dengan dua diksi yang berbeda, berimplikasi pada pemahaman pembaca tentang aktor tersebut. Nah, yang keempat, elemen retorik yang menyangkut penggunaan repetisi atau aliterasi metafora yang dapat berfungsi sebagai ideologi kontrol. Manakala sebuah informasi yang kurang baik tentang aktor tertentu dibuat kurang mencolok, sementara informasi tentang aktor lain ditekankan. Dengan kata lain, retorik ini digunakan untuk memberi penekanan positif atau negatif terhadap aktor atau peristiwa dalam berita. Nah, di dalam elemen retorik ini terdapat beberapa, yaitu yang pertama grafis. Berapa elemen? Yang pertama yaitu grafis. Grafis ini merupakan bagian untuk memberikan apa yang ditekankan atau ditonjolkan, yang berarti dianggap penting oleh seseorang yang dapat diamati dari teks. Nah, yang kedua, metafora. Dalam suatu wacana, seorang wartawan tidak hanya menyampaikan pesan pokok lewat teks, tetapi juga kiasan, ungkapan metafora yang dimaksudkan sebagai ornamen atau bumbu dari suatu berita. Jadi, kesimpulannya dari beberapa penjelasan di atas mengenai bahwa penelitian atas wacana tidak cukup didasarkan pada analisis teks semata, karena teks hanya berupa hasil dari praktek produksi di mana teks-teks tersebut merupakan bentuk proses dari kognisi sosial, sedangkan kognisi sosial sendiri merupakan bentuk dari pendekatan lapangan psikologi sosial. Pendekatan ini merupakan pendekatan analisis wacana yang menjelaskan tentang struktur dan proses terbentuknya suatu teks. Terima kasih, presentasi dari kelompok 10. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.